Ternyata sejarah nggak selalu tentang masa lalu. Kadang justru ngasih soal jawaban hidup hari ini. Halo, aku Nabila, mahasiswa sejarah peradaban Islam. Dan jujur deh, aku belum pernah lihat sejarah sehidup ini. Dan semuanya ditulis oleh salah satu penulis, yaitu dosen kita sendiri, Profesor Asep Ahmad Hidayat. Dari kekuasaan, identitas, sampai yang lagi nyari Tuhan, 3 cerita ini beneran gak biasa. Buku pertama ngajak kita lihat ulang dunia Islam, bukan cuma dari Timur Tengah. Isinya lengkap banget dari sejarah perang dingin, teori pendekatan kawasan, sampai juga pembagian wilayah dunia Islam versi geopolitik dan etnolinguistik. Ada juga pemetaan kawasan muslim minoritas di luar dunia Islam, kayak Afrika Selatan, Eropa, Amerika, dan juga Pasifik. Dari buku ini kita nggak cuma belajar soal wilayah, tapi kita juga mengerti atau memahami bahwa Islam itu dapat bertahan di berbagai banyak wajah dunia. Lanjut ke buku kedua, ini tentang muslim minoritas etnis Melayu yang tersebar di wilayah Asia Tenggara. Ada yang tinggal di Patani, yaitu Thailand Selatan, terus ada di Malaysia, Singapura, sampai Timor Leste, dan juga Moro di Filipina. Kita diajak masuk ke sejarah mereka, kayak gimana Islam itu bisa masuk ke wilayah mereka, terus gimana mereka bisa hidup sebagai kelompok minoritas, dan tantangan sosial politik apa aja yang mereka hadapi. Di Patani, mereka hidup dalam pemerintahan Thailand. Di Muslim Moro, yaitu Filipina, mereka punya sejarah panjang tentang perlawanan masa kolonial sampai juga dengan perjuangan otonomi. Terus, lain halnya dengan Malaysia sama Singapura, mereka punya cerita lain, yaitu institusi keislaman, terus posisi sosial, dan juga identitas yang terus dinegosiasikan. Ada juga Timor Leste, karena ini unik, pernah menjadi bagian dari Indonesia. Yang bikin kerasa dalam buku ini adalah gak cuma soal nyajiin data, tapi juga narasi tentang komunitas muslim yang sering gak kelihatan, tapi punya akar dan sejarah yang panjang untuk jadi diri mereka. Yang terakhir, ada buku yang paling sunyi dan yang paling tenang, yaitu Sejarah Tasawuf dan Tarekat. Ini gak cuma ngebahas soal tasawuf dan tarekat, tapi gimana ajaran ini bisa menyebar, tumbuh, dan dihidupi. Isinya lengkap dari tokoh-tokoh awal kayak Hasan al-Basri, terus Robi'ah al-Adawiyah, Junaid al-Baghdadi, sampai juga tokoh yang ada di kawasan Asia Tenggara kayak Hamzah Fansuri, terus juga ada Al-Raniri dan Abdurrauf Singkel. Tarekat juga dibahas di era Hindia Belanda sampai juga dengan era modern kayak Idrisiyah dan Tijaniyah yang ada di Indonesia. Terus, buku ini gak cuma soal nyeritain tentang sejarah spiritual aja, tapi tentang soal pencarian, bagaimana manusia mencari Tuhan lewat jalan yang kadang gak kelihatan. 3 kisah, 1 benang merah, bertahan, mencari, dan jadi diri sendiri. Dan kalau sejarah punya suara, dia gak akan cuma cerita ke kita, dia bakal ngingetin kita kalau kamu juga bagian dari semua ini. So, sampai jumpa di cerita yang lainnya, yang mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Bye for now!